Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Di tahun 2025 ini, di tengah gemerlap kemajuan teknologi dan juga pembangunan infrastruktur, nyatanya masih banyak jalanan yang gak keurus banget loh. Selain skill nyetirnya harus di atas rata-rata, tapi kalian juga wajib punya 9 nyawa lah ya untuk bisa pede melewati jalanan ini. Penasaran seburuk apa? Hai, aku Jenny dari calon sarjana dan inilah 20 jalanan yang sangat berbahaya serta telah banyak memakan korban jiwa. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya teman-teman. Terletak pada ketinggian 3.528 meter, jalur ini menghubungkan lembah Kashmir dengan dataran tinggi Ladakh. Ya, mungkin jalurnya kelihatan biasa aja ya. Cuma kalau kalian sadar nih, jalan ini tuh sempit banget dan bisa dibilang cuma cukup untuk satu mobil doang. Nah, gilanya ini tuh dijadiin jalan 2 arah. Motor sama mobil papasan aja berasanya udah susah banget tuh ya. Kebayang nggak kalau sama-sama mobil yang papasan? Nah, yang lebih menantangnya lagi sebenarnya karena cuaca di sana juga nggak menentu dan kadang anginnya pun kenceng banget. Udah gitu, jangan sekali-kali kalian mikir mau lewat jalur Zojila ini di musim dingin ya. Soalnya jalur itu akan ketutupan salju dan mustahil banget deh guys untuk bisa dilewatin. Buat bisa melewati jalan ini, kalian tuh bener-bener butuh keahlian khusus sih. Soalnya, jalan yang ada di Manang, Nepal ini dikenal sebagai salah satu jalanan paling berbahaya yang ada di dunia ini, guys. Lihat aja deh gimana bentuknya nih. Kebayang nggak tuh ada air terjun super deras yang melewati jalanannya? Aliran air ini bisa semakin parah saat musim hujan tiba loh. Soalnya airnya bakalan bener-bener nutupin jalan yang bikin jadi berasa seperti nyebrang di sungai kan? Berikutnya ada jalan sempit dengan panjang sekitar 9 km nih guys. Udah gitu kalau kalian perhatiin lagi, ini jalan juga nggak beraspal dan penuh dengan bebatuan kan? Ada yang tahu tandanya apa? Licin banget guys. Kalian lihat sendiri nih ya sesempit apa jalanannya. Kanan tebing batu, kiri langsung jurang. Kena longsor dikit kayaknya langsung kelar sih hidup kita. Dan katanya nih, ini tuh jalur dengan peringkat nomor 2 sebagai jalanan paling berbahaya di dunia ini loh. Mirip sama sebelumnya ya, udah sempit banget, penuh batu lagi. Tapi bedanya kali ini kalian harus melewati jalanan ini sepanjang 35 km ya teman-teman. Ditambah lagi, tikungan di sana juga patah-patah dan ada banyak jalan turunan. Supir bus antar kota yang udah kerja bertahun-tahun juga belum tentu berani sih nyetir di sana. Salah-salah dikit langsung nyemplung loh dari ketinggian 3.354 meter guys. Jalan ini tuh dinamain jalur kematian loh guys. Tahu alasannya apa? Karena setiap tahun ada ratusan kecelakaan yang terjadi di sana. Lewat sini tuh berasa kayak main roller coaster deh. Deg-degan terus soalnya. Mulai dari tanah longsor, lereng yang curam, sampai jalannya pun lebarnya tuh kurang dari 3 meter. Parahnya lagi mereka harus tahan sama semua itu sepanjang 56 km. Kalau nggak ada bayangan mungkin kira-kira kayak dari Jakarta ke Bogor lah ya jauhnya. Yang kalian lihat ini bukan jalan untuk ke area tambang loh ya. Ini jalanan umum guys. Labirin maut yang meliuk-liuk ini punya 38 tikungan tajam, di mana 17 diantaranya dianggap sebagai tikungan mematikan. Ibaratnya setiap lewat belokan di sana, nyawa kita yang jadi taruhannya ya guys. Tantangan lainnya adalah kabut dan hujan yang bisa datang tiba-tiba meskipun lagi musim panas. Dan menurut sejarahnya, jalur ini dibangun menggunakan tangan oleh tentara Rusia yang putus asa ya guys. Meskipun kalau kita lihat sekilas, jalanan ini biasa aja jika dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, tapi jangan anggap sebelah mata sih. Iya, sudah beraspal dan ada pagar pembatasnya, tapi daerah ini tuh rawan banget terjadi kecelakaan yang disebabkan sama batu jatuh dan juga tanah longsor. Bahkan dalam proses pembuatannya, jalur ini sudah memakan 400 nyawa selama proses pembangunannya dari tahun 1956 dan juga 1960. Percaya nggak kalian kalau jalanan ini dibangun sama warga dengan peralatan seadanya? Iya, pembangunan terowongan Kolyang ini dimulai pada tahun 1970-an oleh warga desa dengan menggunakan uang mereka sendiri. Alat-alat yang dipakai tuh cuma palu dan pahat doang ya guys. Bahkan untuk bikin jalan sepanjang 1,2 km ini mereka tuh sampai makan waktu 5 tahun loh. Lebar jalannya pun cuma 4 meter doang yang berarti tidak akan muat kalau ada mobil dari arah sebaliknya ya teman-teman. Dan ini jadi satu-satunya akses jalan untuk bisa ke desa Kolyang itu loh guys. Kalau sebelum-sebelumnya jalanan rusak tuh karena emang lokasinya ekstrim, kali ini mungkin sedikit pengecualian nih ya guys.
Soalnya jalanan buruknya tuh berlokasi cuma 250 km dari kota Moskow di Rusia sana. Yang mana di kepala kita harusnya mikir kalau negara mereka kan sudah tergolong maju dong ya. Sehingga seharusnya mah gak ada tuh ya jalanan rusak. Nah pada kenyataannya enggak ya. Bisa kita lihat kalau aspal di sana benar-benar rusak dan juga bergelombang. Bahkan kayaknya nggak bisa deh ya dilintasi sama kendaraan apapun. Cuma sayangnya hingga saat ini kita nggak nemu kabar lain nih ya, apakah jalanannya sudah dibenerin atau belum teman-teman. Jalan yang ini berbeda banget sih. Bahkan saking uniknya pada tahun 2017 lalu, jalan ini dinyatakan sebagai harta nasional oleh negara Prancis. Untuk bisa menikmati jalan ini, kalian tuh hanya dapat jadwal 2 kali dalam sehari ya guys. Soalnya selain 2 waktu yang sudah ditentukan ini, jalanannya akan terendam air yang tingginya sampai 4 meter. Makanya bisa dipastikan gak ada kendaraan yang bisa lewat kan? Jembatan ini awalnya dibangun pada tahun 1982 sebagai jembatan sementara doang. Cuma siapa yang nyangka kalau sampai sekarang jembatan ini tuh masih bisa digunakan loh. Tapi jembatan sepanjang 570 meter ini nggak bisa dilewati sama orang yang skill nyetirnya B aja ya. Selain lebarnya yang cuma 3 meter, daerah ini juga sering dihajar angin kencang yang bikin kendaraan jadi tidak stabil. Namun yang bikin aku bingung, mobil-mobil yang lewatin jembatan ini rata-rata justru malah truk-truk besar loh. Kok aku ngeliatnya deg-degan sendiri ya guys. Kali ini jalanannya tuh nggak beraspal, medannya berbatu, dan juga berdebu pula lagi. Tentu kombinasi yang luar biasa kan? Ditambah lagi, jalan ini berada di ketinggian 4.700 meter, yang mana oksigen sudah pasti tipis dan suhunya pun bisa tiba-tiba berubah menjadi minus 20 derajat Celcius. Nah, tapi bukan itu masalah terbesarnya ya guys. Ngelewatin jalanan ini, masalah utamanya tuh ada di hoki kita semua. Soalnya kita nggak tahu ya kapan longsoran batu itu bisa terjadi. Mending kalau cuma ngalangin jalan. Nah, kalau sampai apes terus batu besarnya nimpa mobil kita gimana? Wah, modar lah ujungnya. Kalian tahu kan kalau udah ada tulisan kayak gini tuh tandanya apa? Aku kalau nemu beginian sih udah pasti memutar balik deh ya. Apalagi pas baca poin yang terakhir. Gak ada putaran balik sejauh 6 km. Nah jadi guys, kenapa jalanan ini tidak aman menurut aku? Karena dibuat sama para penambang dengan menggunakan peralatan tangan dan juga bahan peledak. Aspal batuan yang ada di sana emang lunak, sehingga bikin semakin bahaya ya kalau turun hujan. Selain licin, saat nanti bebatuannya kering, dia juga akan semakin rapuh. Jadi kayak ngelewatin rintangan aja gitu. Nggak tahu sekuat apa jalanan yang kita lewatin itu ya guys. Kalau ditanya jalanan paling ekstrim, menurut aku pribadi sih jawabannya yang ini ya guys. Bukan masalah dia ada di tebingnya doang. Jalanan ini punya panjang 235 km. Jadi buat yang nggak ada gambaran, kita ke Cirebon dari Jakarta itu lewat tol dan kurang lebih sepanjang itu ya guys. Udah sempit terus bebatuan parah juga, kebayang nggak butuh waktu berapa lama? Belum lagi longsoran batu yang bisa muncul tiba-tiba. Dikasih 1 miliar tapi disuruh nyetir di jalanan ini sih kayaknya aku tolak deh. Sayang sama nyawa ya soalnya teman-teman. Pernah kebayang nggak sama jalanan yang treknya tuh kayak roller coaster? Pasti banyak deh yang mikir, ya kali, masa ada sih? Nah teman-teman kurang jauh sih mainnya. Coba deh lihat County Road NS 366 ini guys. Mual nggak sih kalau kalian ngeliat jalanannya? Treknya tuh beneran lurus doang dengan pemandangan hutan di kiri kanannya. Kalau aku cari sih nggak ada tuh ya penjelasan kenapa jalannya dibuat bergelombang begini. Cuma asumsi aku, kayaknya sih untuk menghindari rasa ngantuk ya teman-teman. Ya iya sih nggak ngantuk tapi yang ada jadi mual kan? Sejatinya jalanan ini bukan jalanan resmi ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya sisa terowongan bekas tambang yang sudah dibiarkan terbengkalai di Thailand. Cuma kalian tuh bisa masuk ke dalam pakai mobil ataupun motor ya guys. Tapi kalau saran aku mah jangan pernah nekat masuk sendiri sih. Hire-lah pemandu supaya tahu ya harus belok kemana waktu udah di dalam. Soalnya banyak banget nih percabangan jalan di dalam sana guys. Daripada ya kan? Ini nih jalan paling terisolasi di dunia. Bayangin guys, dengan jarak 386 km, kita tuh nggak bakal nemu pom bensin, toilet umum, restoran, hotel, ataupun minimarket segala. Ya, orang adanya di teping bebatuan kayak begini. Belum lagi tantangan bertambah karena debu di sana tuh lumayan gila, yang mana bakalan repot ya untuk mata kita. Kalau di nomor kali ini bahayanya mungkin nggak kayak sebelumnya ya teman-teman. Tapi lebih ke bahaya meleng karena pemandangannya tuh super keren. Selain itu, faktor utama lainnya yang membuat rute sepanjang 8,3 km ini berbahaya adalah kondisi cuaca yang ekstrim dan juga tidak dapat diprediksi.
Angin kencang dengan kecepatan di atas 48 km per jam sering berhembus, di mana membuat kendaraan tuh sulit dikendalikan. Selain itu, ombak besar dari lautan Atlantik dapat menerjang jalan yang hanya berada 2 meter di atas permukaan air, sehingga menciptakan kondisi super mengerikan bagi para supirnya. Dan struktur jalan itu sendiri juga menambah tingkat bahayanya ya guys. Atlantic Ocean Road terkenal punya belokan-belokan tajam dan juga jembatan dengan sudut yang aneh, termasuk area Helvagen Bridges ini yang terkenal dengan turunan curamnya. Berikutnya, jalanannya tuh dipenuhi tikungan tajam dan juga turunan yang begitu curam ya guys. Nggak cuma itu, mata kita juga harus benar-benar bagus banget dan harus terus fokus, karena kabut bisa turun kapan aja yang bisa mengganggu pandangan kita. Banyak orang di sana yang menganggap kalau jalanan ini bukan jalanan biasa, melainkan ujian keberanian untuk menguji kekuatan mental ya teman-teman. Dan di nomor terakhir, kita punya jalanan yang bisa dipakainya cuma kalau musim dingin doang nih. Sekitar 85% dari rute ini tuh ngebuat para supir melaju di atas danau beku dengan jarak antara 400 hingga 600 km. Udah gitu, lihat aja deh yang lewat di sana tuh truk-truk besar semua kan? Nggak cuma itu, karena esnya emang padat banget, mobil di sana cuma diperbolehkan melaju dengan kecepatan 25 km per jamnya ya guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.